Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizaluna Oktaulia dari kelas 11-2 ingin menjelaskan apa itu transport oksigen, karbon dioksida, volume, dan kapasitas paru-paru. Transport oksigen yaitu sekitar 97% oksigen dalam darah terikat oleh hemoglobin atau Hb eritrosit, sedangkan sisanya sebanyak 3% larut dalam plasma darah. Lalu, hemoglobin terdiri atas 4 gugus heme atau suatu molekul organik dengan satu atom besi yang dapat berikatan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Gambar tersebut adalah reaksi yang terbentuk. Lalu selanjutnya ada transport karbon dioksida. Ketika darah arteri mengalir melalui kapiler jaringan, karbon dioksida berdifusi dari sel-sel jaringan ke dalam darah. Karbon dioksida diangkut oleh darah dengan 3 cara, yaitu CO2 larut dalam plasma darah. Kelarutan CO2 dalam plasma darah sekitar 20 kali lebih besar daripada kelarutan oksigen. Meskipun hanya 10% dari kandungan CO2 total darah yang terangkut dengan cara ini. Lalu CO2 terikat oleh hemoglobin sebanyak 30%. CO2 berikat dengan Hb lalu membentuk karbamino hemoglobin atau HbCO2. Lalu yang ketiga, CO2 berbentuk bikarbonat sebanyak 60%, lalu CO2 diubah menjadi HCO-3 di dalam sel darah merah dengan enzim karbonat anhidrase. Lalu selanjutnya ada volume dan kapasitas paru-paru. Yang pertama, volume tidal. Volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernapasan atau ventilasi normal. Pada laki-laki dewasa sehat yaitu 500 ml, pada perempuan sehat 380 ml. Lalu yang kedua yaitu volume cadangan. Inspirasi atau VCI udara komplementer. Volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dalam inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Pada laki-laki sehat yaitu 3.100 ml dan sedangkan pada perempuan yaitu 1.900 ml. Lalu yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi atau VCE udara suplementer. Volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal. Laki-laki yaitu 1.200 ml dan perempuan 800 ml. Lalu selanjutnya kapasitas paru-paru. Kapasitas residu fungsional atau KRF adalah jumlah udara sisa dalam sistem respirasi setelah ekspirasi normal atau sama dengan volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi atau KRF sama dengan VR plus VCE. Lalu yang kedua ada kapasitas inspirasi atau KI adalah jumlah udara maksimal yang dapat diinspirasikan setelah melakukan ekspirasi normal atau sama dengan volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Lalu yang ketiga yaitu ada kapasitas vital atau KVI adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimum atau sama dengan penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi.